Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan pasti tercurah bagi kita yang selalu melekat kepada Tuhan. Ketaatan akan membawa kita kepada kesuksesan maupun kemenangan. Tetapi ketidaktaatan dapat menghancurkan hidup kita, bahkan orang yang ada di sekeliling kita. Kita baca terlebih dahulu di Yunus 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku, pada Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, di sini kita lihat ketidaktaatan dapat membuat kehancuran bukan bagi diri sendiri, tetapi bagi orang yang ada di sekelilingnya. Yunus diminta ke Niniwe, tetapi ia pergi ke Tarsis. Nah, Tuhan tidak suka orang yang tidak taat. Ketika orang yang tidak taat, Tuhan akan mendatangkan sebuah peringatan atau hukuman supaya orang itu kembali ke jalur yang benar. Nah, di sini Yunus yang tidak taat membuat orang-orang yang ada di dalam kapal itu mengalami sebuah terpaan badai yang tidak enak di dalam kapalnya. Dan akhirnya mereka membuang undi, dan Yunus yang kena undi. Akhirnya Yunus dilemparkan keluar kapal. Yang terjadi adalah badai itu berhenti. Nah, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini ketidaktaatan Yunus. Tetapi ketaatan Yunus akan membawa sesuatu yang luar biasa. Kita lihat di Yunus 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Sampai berita itu kepada raja kota Niniwe. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Di ayat ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan gak jadi melakukan apa yang ia rancangkan, malapetaka itu, karena kota Niniwe sudah bertobat dari kehidupan tingkah laku yang jahat. Karena Yunus taat memberitakan firman yang Tuhan titipkan kepadanya kepada orang-orang di Niniwe. Kita lihat sekarang, saat Yunus tidak taat, Yunus membawa, bisa dibilang malapetaka bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika Yunus taat, Yunus membawa sebuah pertobatan yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk taat kepada apa yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Sekalipun itu terasa sulit, terasa sukar, tetapi rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Kita adalah anak-anak terang. Kita hidup hanya sementara.
Kita di dunia ini bagaikan kita lagi ngontrak sebuah rumah, dan suatu saat kita sudah nggak ngontrak lagi dan kembali ke rumah Bapa di surga. Nah, tugas kita saat ada di bumi ini yaitu menjadi terang dan garam dunia. Kita sebagai anak-anak terang, kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan kita. Nah, Tuhan nggak selalu membuat kita untuk pandai untuk berkhotbah atau memberitakan firman melalui sosial media, tetapi yang lebih nyata yaitu melalui karakter hidup kita di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terkadang Tuhan memberikan kita sebuah pekerjaan di mana kita tidak memiliki passion di situ. Nah, bagaimana respon kita? Kita taat atau tidak? Tapi saya yakin dan percaya ketika Tuhan memberi pekerjaan itu sekalipun tidak sesuai passion kita, Tuhan punya rencana supaya kita menjadi terang di tempat itu. Mari kita belajar taat. Ketika kita taat, kita nggak akan membawa bencana atau malapetaka bagi orang-orang sekeliling kita. Tapi ketika kita taat, kita akan membawa pancaran kasih Kristus sehingga orang-orang di sekeliling kita merasakan damai, sukacita, dan akan memperoleh keselamatan kekal. Yaitu kita bisa membawa orang itu mengenal Kristus lebih lagi. Mari kita belajar, sekalipun kita mendapatkan pekerjaan yang sekalipun terasa sulit bagi kita, yang bukan passion kita, tetap kita lakukan. Kita punya iman percaya kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita berserah. Kita kerjakan bagian kita, dan kita berserah kepada Tuhan, percaya penuh, nggak ragu kuasa Tuhan. Pasti Tuhan akan turun tangan menolong kita. Dimanapun kita bekerja, Tuhan akan membuat kita meraih kesuksesan dan kita bisa menjalankan amanat agung itu. Mari belajar. Kalau kita nggak taat, kita bisa menolak seperti, Tuhan bukan passionku. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menolak seperti itu? Kita bisa menjadi beban bagi orang tua kita karena kita tidak cepat mendapatkan pekerjaan. Mari kita terus berdalam dan berdewasa iman kita, kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Kita taat saja apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita jalani dengan yang terbaik, kita lakukan semaksimal mungkin, dan kita terus melekat kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, percaya, dan jangan ragu akan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita, sekalipun itu sulit bagi kita, tetapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Sekalipun itu bukan passion kita, tetapi Tuhan punya rencana yang lebih indah di balik apa yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita. Mari kita jalani saja. Saudara-saudara semua, mari kita belajar untuk taat, supaya kita semua akan meraih kemenangan demi kemenangan dan kesuksesan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.